Oke. Jadi nih dari Tako ya, pengikut setia Topper lah ya, apa dah ya. Pokoknya dari Topper, gua tantang lu bikin build PC pakai Ryzen 3 3200G, oke? Menjadi performa super maksimal. Terserah lu mau dikerjain kapan aja. Ryzen 3 3200G, 3200G, 4 core 4 thread, performa maksimal. Oke lah, mungkin gua akan buat racikannya yang mungkin gimana ya, racikan komputer yang sekiranya sewajarnya ya. Buat Ryzen 3 3200G yang gak terlalu overkill banget, yang ya cocok aja lah. Kalau dibilang sampai super maksimal ya gua agak bingung juga sih konteksnya gimana ya. Ryzen 3 3200G. Ya udah deh, gua akan coba buat racikannya, so enjoy the video. Intro. Oke, so first ya, untuk racikan komputernya kita pakai Ryzen 3 3200G. Pertama kita ngomongin secara spesifikasi dulu ya. Ini Ryzen 3 3200G itu kan kalau kita cek ini harganya 1.083.000 ya. Habis itu kita bakal bahas juga nih secara core sama secara threadnya ya. Sebenarnya untuk bisa mengoptimalkan prosesor ini juga ya gimana ya, kita ngomongin dari performa raw-nya atau performa mentahnya pun juga lu gimana mau diharapin terlalu gimana juga, gue nggak bisa terlalu banyak ngomong ya. 4 core 4 thread, cache 34 MB, frekuensi 3,6 up to 4 GHz, mungkin clock speednya ya lumayan lah ini 3,6 up to 4 GHz ya dari 4 ya, udah Zen Plus ya not bad lah. Kita ngomongin Ryzen 3 3200G, gue rasa kalau buat main game Valorant tanpa memakai GPU eksternal juga masih bisa ya. Kalau GTA 5 roleplay, gue rasa mesti upgrade GPU lagi sih, itu dulu deh ya. Tapi masalahnya sekarang ini gue sering perhatiin orang-orang tuh banyak banget yang suka main GTA 5 roleplay. Sebenarnya ini prosesor bisa jadi pilihan juga, cuma mungkin untuk settingan GTA 5 roleplaynya mungkin diatur lagi ya, mungkin jadi 720p ya, tambahin GPU lagi. Kalau untuk motherboardnya gue ambil yang Astrok B450 sih, MSDV sih bro ya. RAM-nya gue ambil Netak Longdim 2x8GB 3200 MHz ya. Oke ya. Habis itu juga di sini gue mau fokus sama dia punya M.2-nya. Ini kan PCIe Gen 3x4 ya. Kayak sama ya M.2 ya. Jadi gue ambilnya juga SSD yang ini aja ya, simple ya. PCIe 3.0 SSD NVMe. Mau pakai 1.3 lagi tapi kan konteksnya mengoptimalkan performance-nya ya. Oke, itu dulu deh. Habis itu RAM udah, power supply gue ambil 50 watt. Sebenarnya ini power supply itu kita bisa cari yang lebih murah sebenarnya. Kalau misalkan kita nggak mikirin buat jangka panjangnya. Maksudnya gimana Bang Chris? Maksudnya kalau misalkan lu pakai Ryzen 3 3200G tok gitu loh, habis itu lu pengen pakai power supply yang murah-murah dulu. Ya, murah-murah gimana nih coba? Paling coba pakai yang 500 watt lah. Ya, itu kan tadi harganya 692.000 ya. Sebenarnya untuk power supply itu lu bisa cari yang lebih murah. Ya, misalkan kayak gini deh, 480.000 deh. Ya, 480 MSI nih masih oke lah. Udah beda berapa tuh? 480, 580, 680, 200.000 ya. 212.000 bedanya tadi. Dari 480 ke 692, berarti 212.000. Nah, 212.000 nya bisa kemana? Bisa buat nambah-nambah lagi. Buat nambah beli casing misalkan gitu loh. Atau mungkin fan casing misalkan, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi tetap power supply gua ambil yang ini ya. Habis itu, tapi kenapa nih Bang Riz? Alasan kenapa lu ambil power supply ini Bang? Karena asumsi gua lu pengen upgrade PC-nya di masa depan, jadi nggak usah ganti power supply lagi gitu ya. Casingnya gue ambil Oxybus Gamma ya, gue ambil yang ini aja, gue rasa cukup ya, Microtex aja deh. Udah include sama 4 fan di harga 45.000, pilih warna putih atau warna hitam juga ya. Back to your inilah, apa selera lah ya. Kalau gue sih Oxybus Gamma aja, oke. Untuk upgrade-nya sendiri RX 580 ya, ini bisa lu langsung gaspol, silakan aja. Atau misalkan lu pengen nanti dulu lu pending dulu juga nggak apa-apa. Cuma gue lebih saran ke RX 580 ya, kalau gue personally ya. Langsung ke RX 580 secara performance-nya bakal pasti ada peningkatan yang lumayan juga konteksnya. Habis itu di sini untuk monitornya, kalau keyboard sama mouse gue rasa kalian cari sendiri deh. Untuk monitornya gue pengen ambil yang ini nih. Jadi udah panel IPS 1080p, udah 240Hz, support HDMI 2.1 sama DisplayPort 1.4 dengan time responnya 0,5 millisecond. Ya, jadi kurang lebih kayak gini lah. Jadi kalau lu tanya ke gue pribadi ya Ryzen 3 3200G 4 core 4 thread ya. Habis itu juga motherboardnya gue pilih B450M SDV. SSD-nya gue pakai NVMe Gen 3, oke. RAM-nya gue ambil Netak Longdim DDR4, jadi tinggal tancap tek gitu loh di motherboardnya.
Habis itu power supply-nya pakai MSI 550 watt ya. Casingnya gue ambil yang ini, jadi pakai 4 fan. Jadi depan 3 lah, ini depan 3 atau 2 nih ya. Sebentar ya, coba, ini ada, oh ya, frontnya depan 3 ya, oke lah ya. Kok casingnya kayak gini? Gambarnya beda aja weh. Beda ya, tapi ya fokusnya sama yang ini aja ya. Pokoknya ini depan fan 3, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, sih 3 ya. Ini belakang 1, 4 ya. Kalau fan prosesornya gue bawaan aja sih yang standar ya, gue rasa ya. Kalau misalkan lu pengen rakit komputer buat Valorant misalkan, ataupun mungkin misalkan buat apa namanya, buat main game ya, masih bisa lah buat main game ya. Kayak Valorant, Dota 2 masih bisa lah, Point Blank masih bisa lah ya. Kalau di total ya 4,2 juta lah ya. Ini 4.200.000 ya. Ini gua udah totalin nih 4,2 juta, 1.083.000 tambah 124. Pokoknya ini totalnya sebelum pakai GPU sama monitor. Coba ya udah deh, gua coba hitung dulu ya. 1083 oke. Tambah 924 oke. Tambah 924 tambah 555 tambah 635 ya. Tambah 692 tambah 405 tambah 405 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih ya. Bentar, SSD udah belum nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2 oke, prosesor pasang, fan pasang. 3, 4, 5, 6 ya. Oke bener ya. Kalau di total jadinya 4.294.000. Nah, kalau misalkan mau tambahin GPU lagi nih, jadi 6.030.000 ya. Itu dulu 6.030.000. Kalau misalkan lu pengen tambah monitor lagi 7,8 gitu loh. Jadi perkiraan 7,8 juta bisa full set ya. Tapi pakai Ryzen 3 3200G sama RX 580, pakai NVMe, RAM 2K8 gitu. Ya, ini full set ya. Lu dapat monitor yang 240 Hz nih. Ya, ini gue ikutin sesuai permintaan yang ada di Tako ya, gitu loh. Pakai Ryzen 3 3200G. Kalau di kepala gue sih gue akan coba barang second campur baru gitu loh. Entah prosesornya ya, gitu sih. Ya udah deh, gue akan kasih lihat ya. Ini buat main game misalkan gue akan coba cari ya, GTA 5 roleplay bisa nggak sih Ryzen 3 3200G sama RX 580 gitu ya, ataupun tanpa GPU lah ya. Oke ya, so make it simple aja, video sampai sini dulu aja ya. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe.
Dan tiap hari gue streaming sehari 3 kali, dari jam 12 siang sampai jam 2, dari jam 5 sampai jam 7, kadang lebih, dan dari jam 11 malam sampai gue capek, gitu aja. So, semoga video bermanfaat dan see you later. Bye bye, ciao. Thank you. Ciao. Mwah.